Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas Pancasila 7 yang beranggotakan saya sendiri Deni Setiara Lutfia NRP 500 22181 dan tujuan formal dari BPUPKI sendiri adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, secara politis tentunya Jepang memiliki niat lain, yaitu untuk menarik simpati atau dukungan rakyat Indonesia di tengah melemahnya pemerintahan Jepang akibat dari Perang Dunia Kedua. Meski dibentuk Jepang, BPUPKI justru menjadi momentum yang sangat penting bagi para tokoh bangsa untuk mulai menyusun dasar negara dan merancang arah masa depan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam sidang-sidangnya, BPUPKI menjadi tempat bagi para pemimpin dan pemikir bangsa untuk saling bertukar pikiran mengenai dasar negara, di mana beberapa tokoh penting tersebut adalah Insinyur Soekarno atau Presiden pertama kita, kemudian Dr. Supomo, dan Mr. Muhammad. Tujuan formal dari BPUPKI sendiri adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, secara politis tentunya Jepang memiliki niat lain, yaitu untuk menarik simpati atau dukungan rakyat Indonesia di tengah melemahnya pemerintahan Jepang akibat dari Perang Dunia Kedua. Meski dibentuk Jepang, BPUPKI justru menjadi momentum yang sangat penting bagi para tokoh bangsa untuk mulai menyusun dasar negara dan merancang arah masa depan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam sidang-sidangnya, BPUPKI menjadi tempat bagi para pemimpin dan pemikir bangsa untuk saling bertukar pikiran mengenai dasar negara, di mana beberapa tokoh penting tersebut adalah Insinyur Soekarno atau Presiden pertama kita, kemudian Dr. Supomo, dan Mr. Muhammad. Salah satu hasil yang paling monumental dari sidang ini adalah lahirnya rumusan awal Pancasila yang akan kelak menjadi ideologi dan dasar negara kita. Dalam video ini kami akan mengupas lebih dalam mengenai sejarah BPUPKI, tokoh-tokoh yang terlibat, isi pidato dalam sidang, termasuk juga isi pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945, serta proses kompromi untuk amandemen dari sila pertama. Tak hanya itu, kami juga menyajikan hasil survei sederhana yang mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat mengenai peristiwa bersejarah ini, termasuk pandangan masyarakat juga mengenai Pancasila. Harapannya video ini tidak hanya sebagai tugas akademik semata, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang dapat memperkaya wawasan kita semua mengenai proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Distiana Eka dengan NRP 500 222 dari Departemen Matematika. Selanjutnya, BPUPKI ini merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Juni Josakai yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Tujuan dari pembentukan BPUPKI ini adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, namun juga digunakan Jepang untuk menarik dukungan dari rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. BPUPKI beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 62 orang yang merupakan tokoh Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas sebagai penasehat namun tidak memiliki suara. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh Ichi Banase Yoshino yang merupakan tokoh dari Jepang yang bertugas sebagai wakil ketua. Di antara tokoh-tokoh penting yang tergabung dalam BPUPKI, terdapat nama-nama besar yang sudah dikenal oleh masyarakat secara luas, seperti Insinyur Soekarno, Dr. Adis Muhammad Hatta, Mr. Supomo, Muhammad Yamin, K.H. Wahid Hashim, dan A.A. Maranis. Seperti namanya, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI ini memiliki tugas utama yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, seperti merumuskan dasar negara, merancang undang-undang dasar, dan menentukan bentuk negara yang akan dianut ketika Indonesia merdeka nanti. Dalam menjalankan tugas utama tersebut, BPUPKI ini mengadakan 2 kali sidang besar, yakni pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang pertama, fokus pembahasannya adalah pada pembahasan dasar negara. Sehingga ketika sidang berlangsung, terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan gagasannya. Di antaranya Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Untuk merangkum gagasan-gagasan tentang dasar negara tersebut, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang kemudian berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945 pada 22 Juni 1945. Selanjutnya, untuk sidang kedua
itu memiliki fokus pada pembahasan rancangan undang-undang dasar termasuk bentuk negara yang kemudian pada akhirnya dihasilkan kesepakatan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensil dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada sidang kedua ini juga dilakukan kesepakatan bahwa Piagam Jakarta digunakan sebagai pembukaan UUD 1945 dan juga dilakukan penyusunan batang tubuh UUD 1945. Karena tugas-tugas persiapan kemerdekaan telah dilakukan, BPUPKI ini resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Perkenalkan, nama saya Anastasia Giovanni Deborah dengan NRP 5002-22143 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 tokoh serta gagasan untuk dasar negara yang mereka kemukakan. Oke, yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh nasional yang memberikan gagasan pembentukan dasar negara, yang dimana Muhammad Yamin menjadi tokoh pertama yang mengawali sesi paparan tentang dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, Muhammad Yamin membuka paparannya dengan kisah sejarah kuno Nusantara, uraian sejumlah teori politik, dan ditutup dengan sajak 6 bait yang berjudul Republik Indonesia. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 tadi, menurut Muhammad Yamin, negara baru akan dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia. Negara Indonesia pertama dibentuk dan dijunjung oleh rakyat keturunan yang memakai dasar kesatuan selaras dengan kepercayaan purbakala dan agama Buddha Mahayana. Negara Indonesia kedua disusun atas paham keprabuan dan bersandar kepada agama Siwa dan Buddha dan menjadi agama Tantrayana. Negara Indonesia ketiga yang segera akan datang adalah negara kebangsaan yang berketuhanan. Jadi Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar negara. Yang pertama itu ada peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian ada Supomo. Jadi pada tanggal 31 Maret 1945, menurut Dr. Supomo, dalam negara persatuan negara Indonesia, hendaknya urusan negara dipisahkan dengan urusan agama. Dr. Supomo tidak menyetujui negara Indonesia dibangun menjadi negara Islam karena masih banyak agama lain di Indonesia seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Dr. Supomo tidak menyetujui karena berpikir bahwa agama lain lebih ingin merasa dihargai dan bersatu dengan negaranya. Jadi, Dr. Supomo mengajukan 5 rancangan dasar negara, yaitu yang pertama ada persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga mufakat dan demokrasi, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Terakhir ada Soekarno. Jadi, Soekarno adalah presiden pertama Indonesia dan proklamator kemerdekaan. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur, dan memiliki peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan serta merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai pemimpin BPUPKI, Soekarno memberikan pengaruh besar dalam proyek perumusan dasar negara. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni, Soekarno memberikan pendapat bahwa kemerdekaan adalah satu jembatan emas, dan di mana negara-negara yang merdeka adalah negara yang berdiri pada satu dasar. Dasar yang baik untuk negara Indonesia adalah dasar kebangsaan. Jadi dia mengusulkan 5 dasar negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang selanjutnya adalah kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Dengan karisma dan visi yang kuat, Soekarno berperan penting dalam membangun ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk sedikit perbandingan gagasan dari ketiga tokoh tersebut, jadi Muhammad Yamin menekankan bahwa sejarah dan keadilan dengan pendekatan normatif konstitusional. Sedangkan Supomo ingin negara menyatu dengan rakyat tanpa mementingkan suatu individu atau golongan. Dalam lain hal, Soekarno merangkum semua unsur menjadi Pancasila dengan semangat persatuan dan gotong royong. Nah, walaupun begitu, pada tokoh ini, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno bersama-sama memberikan kontribusi penting dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Indonesia telah dapat membangun fondasi yang kuat bagi keberagaman dan persatuan dalam masyarakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Muhammad David Firmansyah dari Departemen Matematika dengan NRP 500-222-1154. Di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya menyelami kembali salah satu momen paling berharga dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya, yaitu pada saat pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini bukan hanya pidato biasa. Ini adalah fondasi awal lahirnya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Mari kita lebih dekat lagi dengan isi pidatonya. Dan bagaimana sih urutan atau versi Pancasila Soekarno ini, serta semangat luar biasa yang beliau sampaikan kala itu. Oke, secara garis besar, pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ini berisi gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya, Soekarno mengkritisi berbagai dasar negara dari luar seperti nasionalisme ala barat atau komunisme.
lalu menawarkan sebuah jalan tengah yang menurutnya paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ia menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, serta perlunya dasar negara yang mampu menyatukan semuanya. Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila untuk menyebut 5 prinsip dasar tersebut yang menurutnya lahir dari nilai-nilai luhur yang telah hidup di tengah rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat lebih rinci, urutan Pancasila versi Soekarno ini sedikit berbeda dari yang sekarang kita dengar nih teman-teman. Mungkin aku bacain ya isi pidatonya yang berisi Pancasila itu. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno bahkan sempat menawarkan agar kelima sila ini bisa diperas atau disingkat lagi menjadi 3 yang biasa disebut dengan Trisula, yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Kemudian Trisila ini pun bisa diringkas lagi menjadi satu, yaitu gotong royong. Ini menunjukkan betapa fleksibilitasnya Soekarno dalam berpikir, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai keindonesiaannya atau nasionalismenya. Pidato Soekarno ini bukan hanya soal merumuskan 5 sila, namun juga menyuntikkan semangat kebangsaan yang luar biasa. Ia menyampaikan pidatonya dengan gaya retoris yang penuh semangat, gagah, dan mampu menggerakkan hati. Semangat yang dia bawa adalah semangat persatuan, anti penjajah, dan kemandirian bangsa. Ia ingin agar bangsa Indonesia berdiri di atas dasar yang mampu menjembatani semua perbedaan. Lewat pidato ini, kita bisa melihat betapa Soekarno sangat visioner. Ia tidak hanya bicara tentang masa kini, tetapi tentang masa depan Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur. Sebagai penutup, pidato 1 Juni ini bukan hanya tonggak sejarah, namun juga warisan semangat perjuangan. Pancasila bukan sekedar 5 sila di atas kertas, namun juga nilai-nilai hidup yang lahir dari kearifan bangsa Indonesia ini. Semoga dari pidato Soekarno ini, kita bisa terus menjaga semangat gotong royong, keberagaman, dan cinta tanah air yang menjadi dasar Indonesia hingga saat ini. Saya David, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diandriana Simarmata dengan NRP 50022210666. Saya dari kelompok 8. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil rangkuman dan analisis mengenai amandemen sila pertama dan Piagam Jakarta. Dalam proses perumusan dasar negara Indonesia, salah satu momen paling penting adalah kelahiran Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Disinilah pertama kalinya dicetuskan rumusan Pancasila, termasuk sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini menjadi sorotan utama. Secara substansi, sila ini mengakui prinsip ketuhanan, namun dengan penekanan pada syariat Islam. Artinya, umat Islam di Indonesia akan diwajibkan menjalankan hukum-hukum Islam sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Namun, hanya dalam waktu beberapa hari, tepatnya menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lantas, apa yang melatar belakangi perubahan ini? Perubahan ini muncul sebagai bentuk respon terhadap kekhawatiran dari sejumlah tokoh Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim. Mereka menyatakan keberatan terhadap frasa syariat Islam karena dianggap tidak inklusif dan bisa menimbulkan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain. Permasalahan ini kemudian dibawa ke diskusi internal oleh para pemimpin bangsa. Tokoh Muhammad Hatta memainkan peran penting dalam membujuk tokoh-tokoh Islam agar menerima perubahan ini demi kepentingan nasional yang lebih besar. Lalu, apa makna dari perubahan ini? Secara politis, ini adalah bentuk kompromi besar. Satu kalimat dihapus, tetapi dengan maksud menjaga keutuhan bangsa. Para tokoh Islam rela melepaskan frasa tersebut bukan karena mengorbankan prinsip, tetapi karena mereka memahami bahwa membangun negara yang majemuk butuh dasar yang bisa diterima oleh semua golongan. Secara filosofis, rumusan baru ketuhanan yang Maha Esa tetap mencerminkan nilai religius. Hal ini tetap mengakui keberadaan Tuhan, tetapi dengan cara universal, inklusif, dan dapat mewakili seluruh agama yang ada di Indonesia. Pelajaran yang dapat kita ambil berdasarkan sejarah ini, kisah ini menjadi contoh penting dalam sejarah bahwa dasar negara bukanlah hasil pemaksaan satu kelompok, melainkan hasil dari dialog,
kompromi, dan kebesaran jiwa para pendiri bangsa. Ini menunjukkan bahwa semangat kebangsaan Indonesia sejak awal dibangun di atas kesepakatan bersama, bukan dominasi mayoritas. Dan justru karena itulah Pancasila bisa bertahan hingga kini sebagai dasar negara yang kuat dan mempersatukan. Sebagai penutup, amandemen sila pertama bukan sekedar penggantian kata, merupakan simbol dari niat baik, toleransi, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Dan mungkin itulah yang harus terus kita rawat sampai saat ini, yaitu semangat untuk berbeda namun tetap bersatu. Demikian video dari saya, terima kasih. Saya bernama Arta dengan NRP 500222118 akan menjelaskan tentang penggambaran di film Soekarno tahun 2013, yaitu tentang alur cerita di bagian BPUPKI, cuplikan adegan sidang dan pidato Soekarno, kemudian tentang relevansi film dengan fakta sejarahnya. Dalam film Soekarno 2013 ini terdapat penggambaran yang cukup kuat dan detail mengenai peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Film ini mengangkat latar tahun 1945 ketika pemerintahan pendudukan Jepang yang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945 sebagai bentuk janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dengan tujuan utamanya yaitu membentuk badan ini adalah untuk memfasilitasi perumusan dasar negara dan persiapan kemerdekaan. Kemudian bagian film yang menampilkan sidang BPUPKI difokuskan pada perdebatan intens antara para tokoh bangsa yang memiliki pandangan berbeda mengenai ideologi dan dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, dan Profesor Dr. Sutomo hadir dalam adegan tersebut dengan karakteristik yang mencerminkan peran historis mereka. Dalam sidang yang digambarkan berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, terjadi diskusi yang tajam dan penuh semangat tentang nilai-nilai fundamental yang akan dijadikan dasar negara Indonesia yang baru merdeka. Kemudian puncak dari adegan sidang tersebut adalah ketika Soekarno menyampaikan pidatonya yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam pidato itu, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar yang ia sebut sebagai Pancasila, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Film ini menampilkan pidato tersebut dengan penuh dramatisasi, menekankan karisma Soekarno dan kemampuannya dalam membakar semangat nasionalisme para anggota sidang. Kemudian musik latar dan sinematografi mendukung suasana emosional sehingga penonton dapat merasakan betapa penting dan monumentalnya momen tersebut dalam sejarah Indonesia. Untuk segi relevansi sejarah, film Soekarno cukup setia terhadap fakta historis. Nama tokoh, waktu kejadian, dan substansi pidato semuanya sesuai dengan catatan sejarah. Meski terdapat unsur dramatisasi untuk kebutuhan narasi film, namun tidak mengubah esensi peristiwa sejarah yang digambarkan. Film ini justru memberikan nilai edukatif yang tinggi bagi masyarakat, terutama generasi muda, dalam memahami proses panjang yang dilalui oleh bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dengan menampilkan dinamika sidang BPUPKI secara visual dan emosional, film ini berhasil mengangkat kembali semangat perjuangan dan pentingnya persatuan dalam membangun fondasi negara. Saya Junika Irdia Indi Estudin dengan NRP 500222111. Untuk menganalisis lingkungan, kami melakukan sebuah survei melalui Google Form. Survei ini bertujuan untuk mengetahui wawasan masyarakat terhadap perumusan Pancasila. Dalam survei ini, responden diberikan beberapa pertanyaan penting terkait poin-poin penting perumusan Pancasila berupa pilihan ganda dan esai untuk menuangkan pemikiran responden. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, survei kami melalui Google Form dan mendapatkan responden sebanyak 53 orang. Terdapat 3 tahapan pertanyaan dalam survei ini. Yang pertama yaitu pengisian identitas, yang kedua pertanyaan bagi responden yang telah atau pernah melihat film tentang sejarah Indonesia atau perumusan Pancasila, dan yang ketiga pertanyaan tentang wawasan perumusan Pancasila. Pertanyaan pertama yaitu apakah responden pernah menonton film sejarah terkait perumusan Pancasila atau BPUPKI. 32 orang responden menjawab tidak pernah menonton dan sisanya yaitu 21 orang menjawab pernah menonton. Beberapa film yang pernah responden tonton seperti Pancasila, Soekarno, Merah Putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya pertanyaan bagi responden yang pernah menonton film sejarah ini, yaitu bagaimana penyampaian sejarah dalam film tersebut. Mayoritas dari penonton mengatakan bahwa film tersebut sangat bagus tapi cukup ngeri karena terlihat sangat realistis dan emosional. Menurut responden, dengan melihat atau menonton film dapat membangkitkan jiwa nasionalisme dan lebih menghargai jasa pahlawan.
Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja pesan yang didapat responden dari menonton film tersebut, yaitu kita harus membangun toleransi antar sesama, meneladani perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan, dan yang ketiga yaitu semangat dalam membangun bangsa ini. Nah, yang ketiga, responden diberi pertanyaan seberapa berpengaruh film ini dalam menambah wawasan. 9 dari responden mengatakan bahwa sangat berpengaruh, 7 responden mengatakan berpengaruh, dan sisanya yang menjawab pernah menonton ini 5 menjawab cukup berpengaruh. Berikut merupakan beberapa pertanyaan berupa pilihan ganda yang diajukan kepada responden, yaitu yang pertama, apa kepanjangan dari BPUPKI? 51 responden menjawab benar dan 2 responden menjawab salah. Kapan BPUPKI didirikan oleh Angkatan Darat Jepang? 35 responden menjawab benar, 18 responden menjawab salah. Yang ketiga yaitu kapan Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi dasar negara di depan BPUPKI? 49 responden menjawab benar dan 4 responden menjawab salah. Selanjutnya, kapan Hari Pancasila diperingati? 52 responden menjawab benar dan sisanya yaitu 1 responden menjawab salah. Kemudian, apa tugas dari Panitia 9 yang dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945? 41 responden menjawab benar dan 12 responden sisanya menjawab salah. Piagam Jakarta adalah hasil dari Panitia 9 yang di dalam terhadap kalimat dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang menuai banyak perdebatan. Apa kalimat perubahan karena perdebatan tersebut? 46 responden menjawab benar dan 7 responden menjawab salah. Pertanyaan terakhir yaitu, menurut Anda, responden, apakah nilai-nilai Pancasila ini masih relevan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini? 23 responden menjawab sangat relevan dan relevan, 5 responden menjawab cukup relevan, 1 responden menjawab kurang relevan dan tidak relevan. Setelah pertanyaan berupa pilihan ganda, responden diberikan pertanyaan berupa pendapat, yaitu yang pertama, responden harus menyebutkan satu nilai Pancasila yang dibutuhkan oleh bangsa saat ini dan mengapa. Beberapa jawaban yang paling sering muncul dari responden yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kondisi saat ini masyarakat Indonesia itu kurangnya adanya empati, lalu keadilan, banyak dari keadaan saat ini itu ketimpangan ekonomi yang sangat jauh antara yang kaya dan miskin, dan yang ketiga yaitu gotong royong dan persatuan, karena pada zaman saat ini sangat erat dengan sifat individualistiknya. Pertanyaan pendapat yang kedua yaitu apa saja dampak jika kita sebagai warga negara Indonesia mengabaikan nilai-nilai dari Pancasila. Responden menjawab seperti hilangnya moral dalam bermasyarakat, hilangnya toleransi, sampai juga yang paling buruk yaitu hancurnya suatu bangsa, karena nilai-nilai Pancasila sendiri adalah dasar dari negara kita. Pertanyaan pendapat yang ketiga yaitu apa saja tantangan yang harus kita lawan jika untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ini. Mayoritas dari responden mengatakan bahwa minimnya pendidikan dasar dari Pancasila sendiri, yaitu terutama pada kalangan pemuda. Yang kedua yaitu pengaruh globalisasi dan cepatnya arus informasi. Yang ketiga sendiri yaitu konflik SARA dan ketimpangan sosial yang masih sangat besar pada beberapa wilayah. Nama saya Syarani Gino, NRP 500-222-1035. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis dari survei yang sudah kelompok kami lakukan. Pertanyaan pertama adalah mengenai pengetahuan umum mengenai BPUPKI dan juga Pancasila. Mayoritas responden mengetahui bahwa kepanjangan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Para responden juga mengetahui bahwa tanggal peresmian BPUPKI adalah 29 April 1945. Dan ada juga yang menjawab 27 atau 30 April atau Mei. Dan juga para responden mengetahui Hari Pancasila itu jatuh pada tanggal 1 Juni dan tugas Panitia 9 adalah menyusun rumusan dasar negara. Selanjutnya, pertanyaan mengenai pandangan terhadap film sejarah. Banyak responden yang belum pernah menonton film sejarah terkait BPUPKI dan perumusan Pancasila. Dan responden yang pernah menonton menyebut film seperti Soekarno, G30 SPKI, Merah Putih Memanggil, dan juga Pancasila Cita-Cita dan Realita. Dan mayoritas menilai filmnya itu menyampaikan pesan nasionalisme, perjuangan, dan pentingnya persatuan. Meskipun ada juga beberapa yang mengkritisi bahwa dramatisasi dan terlalu bias kepada sejarahnya. Selanjutnya adalah mengenai nilai Pancasila yang dianggap penting. Para responden banyak yang menyebut sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah nilai Pancasila yang paling dianggap penting karena kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih nyata. Diikuti dengan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dengan alasan pentingnya toleransi dan juga kehidupan beragama yang damai. Dan selanjutnya, para responden juga menjawab sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dengan alasannya adalah perlunya untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai dampak jika Pancasila itu tidak dipegang dengan teguh. Responden
menyampaikan resiko seperti perpecahan dan konflik sosial, hilangnya identitas bangsa, ketidakadilan hukum dan sosial, meningkatkan individualisme, korupsi, dan intoleransi. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila, dan para responden menjawab pengaruh globalisasi dan budaya asing, minimnya pendidikan karakter dan pemahaman Pancasila, konflik SARA, dan kurangnya toleransi. Dari hasil survei, diketahui bahwa responden memiliki pemahaman dasar yang baik terhadap sejarah perumusan Pancasila dan peran BPUPKI. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat masih menjadi tantangan karena pengaruh budaya asing dan kurangnya pendidikan karakter. Film sejarah dinilai berpotensi menjadi sarana edukatif yang efektif meskipun perlu dibuat lebih akurat dan inklusif. Pendidikan sejarah tentang dasar negara itu sangat penting karena menjadi fondasi dalam membentuk karakter, wawasan kebangsaan, dan rasa cinta akan tanah air. Dengan memahami proses lahirnya Pancasila, generasi muda akan lebih menghargai perjuangan pendiri bangsa dan mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara menarik untuk belajar sejarah adalah melalui film. Film sejarah seperti Soekarno, G30 SPKI, atau Pancasila, Cita-Cita dan Realita bisa menjadi sarana edukatif yang menyenangkan sekaligus membangkitkan semangat nasionalisme. Mari budayakan menonton film sejarah dan menggali kembali semangat kebangsaan kita. Sebagai penutup, hasil survei menunjukkan bahwa meskipun pemahaman dasar tentang Pancasila cukup baik, tantangan penerapannya masih besar. Dengan belajar sejarah dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita ikut menjaga keutuhan dan masa depan bangsa. Jadi teman-teman semua, ayo jadikan sejarah sebagai pedoman, bukan sekedar pelajaran. Kami dari kelompok 8, kelas Pancasila 7, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya.